Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas tentang 100 soal kompetensi pedagogik persiapan ujian seleksi PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, saat ini Bapak Ibu yang sudah lulus administrasi akan mengikuti pretest untuk seleksi PPG dalam jabatan. Nah, berikut ini adalah 100 soal kompetensi pedagogik yang dapat Bapak Ibu pelajari dan menjadi referensi untuk ujian pretest. Kita mulai dari soal nomor 1. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Baik Bapak Ibu, silahkan dijawab terlebih dahulu. Nah, untuk jawabannya Bapak Ibu, yaitu adalah A, yaitu kemampuan kognitif. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan untuk memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu Pak Ibu, makna dari istilah kognitif. Nah, untuk jawabannya adalah yaitu B, yaitu kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Seperti pada soal nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A 0-2 tahun, B 2-7 tahun, C 7 sampai dengan 12 tahun, D 11 sampai dengan 15 tahun. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu Bapak Ibu. Jawabannya adalah C, yaitu 7 sampai dengan 12 tahun. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya, yaitu bersifat konkret ya Bapak Ibu ya. Oke, soal nomor 4. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terkait lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, baik, untuk jawabannya adalah A, yaitu anak memahami bilangan dan angka tapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. Contoh objeknya sudah disertakan pada soal, yaitu sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar. Nomor 5. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, dan D. Moral. Nah, di sini kata kuncinya yaitu hubungan dan kemampuan untuk memotivasi diri ya, Bapak Ibu. Silakan dijawab terlebih dahulu. Nah, jawabannya adalah emosional, yaitu di sini ada kata kuncinya itu memotivasi diri. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 6.
Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Silakan dijawab terlebih dahulu, Pak Ibu. Jawabannya adalah A. Sosial dan emosional. Di sini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi dia mengasingkan diri dan juga jika ada orang lain yang memimpin, dia akan memisahkan diri. Nah, ke soal nomor 7 Bapak Ibu. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, jawabannya adalah A, yaitu pasca konvensional. Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 8. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, untuk jawabannya adalah pasca konvensional, yaitu C. Nomor 9, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasi diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, jawabannya adalah C, yaitu penciptaan hubungan yang baik. Nah, jadi ini adalah kegiatan ekstrakurikuler dan juga rekreasi di luar sekolah, yaitu bisa menciptakan hubungan yang baik, baik itu dengan guru maupun sesama dengan peserta didik. Nomor 10, seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usai pelajaran. Dia bahkan lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Inteligensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Nah, dari soal ini kita sudah tahu untuk jawabannya. Jawabannya adalah C, yaitu lingkungan dan keluarga dan lingkungan masyarakat karena dia tidak pulang ke rumahnya. Lanjut soal nomor 11. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar.
peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Nah, untuk jawabannya, silahkan dijawab Bapak Ibu. Nah, untuk jawabannya adalah B, yaitu gangguan simbolik. Kita lanjut ke soal nomor 12. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Nah, silakan dijawab Bapak Ibu tujuan daripada konseling. Nah, untuk jawabannya adalah Bapak Ibu, yaitu membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 13. Teori ini memandang belajar adalah sebagai hasil dari pembentukan antara rangsangan dari luar stimulus dan balasan dari siswa, yaitu respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka semakin kuatlah hubungan keduanya, atau law of exercise. Teori belajar ini maksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, dan D. Konstruktivisme. Nah, nomor 13 ini sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Silahkan dijawab, karena di sini adalah stimulus dan juga respon. Itu jawabannya adalah sudah jelas, yaitu teori belajar dari behaviorisme. Nah, nomor 14. Dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, dan D. Konstruktivisme. Bapak Ibu, silahkan dijawab terlebih dahulu. Nanti jawabannya adalah konstruktivisme, yaitu anak-anak menduga terlebih dahulu kemudian mencoba dan menemukan pola ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah bagian dari teori belajar konstruktivisme. Oke, nomor 15 Bapak Ibu. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanisme atau humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Nativisme. Nah, silakan dijawab Bapak Ibu. Nanti jawabannya adalah humanistik ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini guru adalah sebagai fasilitator dan motivator. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 16. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas adalah sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, dan C. Behaviorisme, dan D. Kognitivisme. Nah, ini sudah jelas Bapak Ibu. Di sini adalah menggunakan jaringan ya Bapak Ibu ya, atau online, yaitu bagian dari teori belajar sibernetik.
Nomor 17, pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan yang lama yang sudah ada dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar. Nah, untuk jawabannya adalah kognitivisme. Nah, pada soal ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya sudah ada yaitu kognitif di soal. Jadi jawabannya adalah kognitivisme. Nomor 18, tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, dan D. SKL. Nah, ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajaran adalah bagian daripada RPP atau rencana perangkat pembelajaran. Oke, nomor 19, komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari ini adalah komponen dari rancangan RPP ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada A, identitas, kompetensi inti, KD, kemudian indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, dan sumber belajar, dan lain-lainnya. Nanti nomor 19 silahkan dibaca karena ini terlalu panjang. Dan dijawab. Nah, untuk jawabannya ini silahkan dipilih Bapak Ibu. Untuk jawabannya adalah A, yaitu identitas, kemudian disusul oleh kompetensi inti atau KI, kemudian diikuti oleh KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Nah, nomor 20. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Pembedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarah kepada kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Silakan dijawab terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, untuk jawabannya adalah A, yaitu silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarah kepada kegiatan belajar, yaitu mencapai kompetensi dasar. Nah, itu ada nanti bagian yang soal sebelumnya yang sudah bagian-bagian daripada RPP. Nomor 21. Salah satu prinsip dalam penyusunan RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Nah, salah satu prinsip daripada RPP jawabannya adalah yaitu B, yaitu pembelajaran dirancang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk guru adalah sebagai fasilitator. Nah, nomor 22. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah, kita baca Bapak Ibu, perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran bahasa Indonesia berikut. 1. KD, kemudian indikator, dan yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan komponen RPP tersebut, memiliki prinsip yang digunakan. A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Nah, silakan dijawab Pak Ibu. Itu jawabannya adalah keterkaitan dan juga pembelajaran. Nomor 23. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. Nah, ini sudah ada jawabannya Bapak Ibu. Yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini jangan sampai terbalik ya Bapak Ibu ya.
Jadi sesuai dengan urutan, silahkan diingat untuk pada saat ujian nanti pretest. Kemudian nomor 24, taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Nah, di sini ada A, ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. C, ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Silahkan dijawab terlebih dahulu Pak Ibu. Nah, untuk jawabannya ini sudah dikembangkan oleh taksonomi Anderson yang sebelumnya adalah oleh Benjamin S. Bloom. Nah, yaitu D, yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Nomor 25. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, dan D. Picture and picture. Nah, di sini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Memecahkan masalah ya Bapak Ibu ya. Nanti jawabannya sudah jelas yaitu problem solving. Kita lanjut ke soal nomor 26. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, D. Motivasi belajar siswa. Nah, untuk jawabannya di sini adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Nah, di sini sudah jelas ya Bapak Ibu ya untuk pemecahan masalah. Dan kita lanjut ke soal nomor 27. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, dan D. Pencapaian standar kelulusan. Nah, sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Ini dari fungsi indikator adalah sebagai standar pencapaian standar kelulusan. Nomor 27. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pernyataan yang diajukan? Pertanyaan yang diajukan. A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. Dan D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, soal 29. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus. Artinya, A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Nah, untuk B, C, dan D silahkan dibaca Bapak Ibu karena ini terlalu panjang. Nah, untuk jawabannya Bapak Ibu adalah C, yaitu cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kemudian pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Nah, ini adalah salah satu prinsip pengembangan daripada silabus. Soal nomor 30, ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut
kecuali A. Sharing dengan teman, B. Guru kreatif, C. Pengalaman nyata, D. Menggunakan satu sumber. Nanti jawabannya adalah D, yaitu menggunakan satu sumber. Nomor 31 ya Bapak Ibu. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya. Tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, dan D. Menarik minat. Nanti jawabannya adalah A, yaitu sahih. Kenapa sahih? Karena di sini adalah telah teruji kebenarannya. Soal nomor 32. Bu Rosa menyiapkan materi pembelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola A. Kausal, B. Spiral, C. Kronologis, dan D. Inquiry. Silahkan dijawab Pak Ibu, ini adalah menuju hal-hal baru. Itu jawabannya adalah B, yaitu spiral. 33. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal? Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, dan D. Konteks penggunaan. Nanti jawabannya adalah D, yaitu konteks penggunaan. Soal nomor 34. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Peserta didik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nanti jawabannya adalah B, yaitu pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran. Nah, kenapa jawabannya B? Karena di sini sudah ada kata kuncinya ya Bapak Ibu, yaitu media pembelajaran. Nomor 35. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya. Media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis stick. Dan D. Media dua dimensi dan media 3 dimensi. Nah, untuk jawabannya adalah Bapak Ibu, yaitu A, yaitu media memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput yang terbatas. Nomor 36, di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memilih beberapa pertimbangan dalam hal ini.
Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi visi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Nanti jawabannya adalah A ya Bapak Ibu ya. Yaitu adalah pertimbangan dalam memilih media. Kita lanjut ke soal nomor 37. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan. C dan D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan dan agar tidak merepotkan. Nah, jawabannya adalah C, yaitu media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nomor 38. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Nah, fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Dan D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Nah, untuk jawabannya adalah B, yaitu membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi, kita tidak bisa membayangkan yaitu sistem peredaran darah. Makanya ditayangkan media atau tayangan video. Soal nomor 39. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Misalnya pasar atau candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. Dan D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Nah, untuk jawabannya adalah A, yaitu menampilkan objek yang terlalu besar. Nah, di sini juga sudah ada kata kuncinya, yaitu konsep objek yang luas dan besar. Yaitu misalnya pasar dan juga candi. Lanjut ke soal nomor 40. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menulis catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Book, B. Forum, C. Blog, dan E. Portofolio.
Jawabannya ini sudah sangat jelas ya Bapak Ibu, sangat mudah, yaitu blog yang dapat dibuat untuk pribadi atau dibagikan secara umum. Kemudian soal nomor 41. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. Program mencari informasi, B. Program desktop publishing, C. Program untuk menjelajahi laman, dan D. Program penciptaan laman. Nah, di soal juga sudah jelas ya untuk kata kuncinya Bapak Ibu. Nanti jawabannya adalah Google adalah untuk menjelajahi laman ya Bapak Ibu ya. Soal nomor 42. Saat kita akan informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah A. Yahoo, B. Gmail, C. Hotmail, dan D. caridata.com. Nah, ini sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu juga sering menggunakan sehari-hari. Yaitu jawabannya adalah Yahoo Searching ya Bapak Ibu. Soal nomor 43. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Desktop Publishing, dan D. Microsoft Word. Nah, ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya untuk kata kunci yaitu contoh surat. Ya, tabel dan juga gambar atau dokumen lain. Nah, itu jawabannya sudah pasti adalah D, yaitu Microsoft Word. Nomor 44. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan yang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft Spreadsheet, dan C. Microsoft PowerPoint, D. Microsoft Desktop Publishing. Nah, ini sudah jelas ya Bapak Ibu untuk di kata kuncinya yaitu presentasi. Yang pasti adalah jawabannya adalah Microsoft PowerPoint. Nomor 45. Pertanyaan mengumpulkan data informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data, informasi dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, dan D. Autentik. Nah, jawabannya di sini adalah yaitu scientific ya Bapak Ibu. Oke, lanjut ke 46. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasi pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau building question dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran A. Project Based Learning, B. Discovery Learning, C. Problem Based Learning, dan D. Inquiry Learning. Nah, ini adalah sudah ada kata kuncinya berkolaboratif, yaitu adalah bagian dari model pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Soal nomor 47. Bu Rumini melaksanakan pembelajaran dengan mengakomodasi semua anggota
Kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Rumini tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project Based Learning, B. Inquiry Learning, C. Discovery Learning, dan D adalah Problem Based Learning. Nah, silahkan dijawab Bapak Ibu. Jawabannya adalah Problem Based Learning. Nah, di sini sudah jelas ya Bapak Ibu, untuk kata kuncinya yaitu mengungkapkan pendapat, ide, tanggapan ya Bapak Ibu ya, secara bebas. Berikut ini merupakan langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project Based Learning ya Bapak Ibu. 1. Penentuan dengan pernyataan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal atau create schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. Dan 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah, jawaban yang benar adalah A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 49. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran Problem Based Learning, urutan langkah yang tepat adalah, jawabannya adalah B, yaitu 2, 3, 1, 4. Jadi 2, 3, kemudian 1, dan 4. Nomor 50. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan penggunaan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM, diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana prasarana, dan intake siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan intake siswa. Nah, itu jawabannya adalah C, yaitu kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. Nomor 51. Fungsi KKM adalah sebagai berikut. Nah, kecuali di sini adalah sebagai fungsi KKN, ya berarti yang tidak sebagai fungsi KKM. A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Nah, untuk jawabannya adalah D, yaitu sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Nomor 52. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi. B. Pencapaian kompetensi dasar. C. Pencapaian tujuan pembelajaran. Dan D. Pencapaian standar kelulusan. Ini sudah jelas ya. Jawabannya Bapak Ibu. Fungsi dari indikator adalah pencapaian kompetensi dasar Bapak Ibu ya.
53. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa. B. Menambah bahan pembelajaran baru. C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut. D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Nah, itu jawabannya adalah D, yaitu memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Nomor 54. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar. Nah, itu jawabannya adalah A, yaitu pedoman observasi. Nah, di sini sudah jelas ya Bapak Ibu, untuk kata kuncinya adalah instrumen. 55. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Kemampuan awal siswa. Untuk jawabannya, Bapak Ibu, adalah C. Indikator pencapaian kompetensi. Soal nomor 56. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Artinya, A. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik dan semua aspek kompetensi. Di sini jawabannya adalah D, yaitu penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Soal nomor 57. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali ya Bapak Ibu. A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. B. Substansi yang diukur untuk mempresentasikan kompetensi yang dinilai. C. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. D. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Jawabannya Bapak Ibu adalah D, yaitu digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Ini yang ditanyakan adalah kecuali. Nomor 58. Untuk mengetahui prestasi belajar yang telah dicapai oleh semua peserta didik pada suatu rombongan belajar, dapat dilakukan dengan menghitung nilai A min, B modus, dan C median, dan D simpangan baku. Nah, ini adalah rumus daripada Excel ya Bapak Ibu. Untuk jawabannya adalah A, yaitu min. Soal nomor 59. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian hasil belajar peserta didik, B. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru, C. Penilaian silabus dan RPP, D. Penilaian standar kompetensi kelulusan. Nah, untuk jawabannya Bapak Ibu adalah A, yaitu penilaian hasil belajar peserta didik. Sini sudah jelas, itu standar penilaian ya Bapak Ibu ya bagi guru. Nomor 60. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai.
perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek penilaian A. Objektivitas, B. Transparan, C. Bermakna, D. Menyeluruh. Untuk jawabannya adalah yaitu objektivitas. Soal nomor 61. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Nah, untuk jawabannya adalah D, yaitu memberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Kita lanjut soal nomor 62. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. Nah, untuk jawabannya adalah yaitu C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Soal nomor 63, salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Nah, itu jawabannya adalah menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Soal nomor 64. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan A. Nilai batas ambang kompetensi. B. Nilai minimal dicapai peserta didik. C. Nilai maksimal yang dicapai peserta didik. Dan D. Nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah. Nah, itu jawabannya adalah ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya, karena ini adalah KKM, yaitu nilai batas ambang kompetensi. Soal 65. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan summatif tiap siswa. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan-rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Nanti jawabannya adalah C, yaitu mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan
baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Itu yang juga disebut adalah sebagai portofolio. Soal nomor 66. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa, kemampuan dalam proses pembelajaran, dan hasil post-test disebut A. Konstruktivisme, B. Authentic assessment, C. Efektif, dan D. Kondusif. Nah ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya, yaitu hasil belajar siswa, yaitu jawabannya adalah authentic assessment. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang didasarkan atas norma relatif ini atau PAN. Mencerminkan status individu di dalam kelompok, pendekatan tes ini yang dimaksud adalah A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian menyeluruh, C. Penilaian acuan patokan, dan D. Penilaian acuan norma. Nanti jawabannya adalah D, yaitu penilaian acuan norma. Karena kata kuncinya di sini sudah jelas, yaitu di soalnya adalah menggunakan norma. Baik, nomor 68. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang dicapai, daya dukung, dan karakteristik pendidik peserta didik. Kemudian dengan demikian kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian autentik, C. Penilaian acuan patokan, D. Penilaian acuan norma. Nah, itu jawabannya adalah C, yaitu penilaian acuan patokan. Yaitu patokannya adalah KKM ya Bapak Ibu. Soal nomor 69. Menggambarkan sejauh mana seseorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan A. Tujuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Fungsi penilaian, dan D. Hasil penilaian. Nah, itu jawabannya adalah fungsi penilaian. Soal nomor 70. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan A. Prinsip penilaian, B. Tujuan penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Bentuk penilaian. Nah, itu jawabannya adalah yaitu tujuan penilaian. Soal nomor 71. Nomor 71. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Kecuali A. Objektif, B. Adil, C. Kooperatif, D. Terpadu. Nah, untuk jawabannya adalah C, yaitu kooperatif. Karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali ya Bapak Ibu. Soal nomor 72. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, dan D. Sistematis. Itu jawabannya adalah C, yaitu valid, karena penilaian yang menggunakan data.
kemudian diukur ya Bapak Ibu ya. Baik, soal nomor 73. Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Akuntabel, C. Valid, D. Sistematis. Nah, itu jawabannya adalah B, yaitu akuntabel ya Bapak Ibu ya, karena di sini ada yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknik, prosedur, dan hasilnya. Nomor 74, penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Nah, itu jawabannya adalah D, yaitu sistematis. Soal nomor 75. Di bawah ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar peserta didik. Kecuali A. Ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi. B. Menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi. C. Ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan. D. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Nanti jawabannya adalah D, yaitu yang ditanyakan adalah kecuali ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah D, dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Soal nomor 76. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, dan D. Kesinambungan. Nanti jawabannya adalah C, yaitu adaptif ya Bapak Ibu. Soal nomor 77. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 siswa sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Digabungkan dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. D. Memberikan tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Nah, itu jawabannya adalah yaitu A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Nomor 78. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang lebih tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Nah, itu jawabannya adalah D ya Bapak Ibu ya. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan yang tinggi. Nomor 79. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar.
A. Proses pengerjaan remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilihnya berbentuk tes ulang. Nah, itu jawabannya adalah C, yaitu sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Nomor 80. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Nah, untuk nomor 80 jawabannya adalah B, yaitu menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. Nomor 81. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan yang tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoretik di bidang pembelajaran pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Merumuskan masalah, B. Mengidentifikasi masalah, C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan, dan D. Menyusun proposal penelitian. Nah, untuk jawabannya adalah C, yaitu merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. 82. Mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan, baik itu yang disengaja dan tidak disengaja, keadaan dan kendala tindakan, bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan, dan pengaruhnya merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, dan D. Pelaksanaan. Untuk jawabannya adalah B, yaitu observasi. Nomor 83. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah, sudah jelas ya Bapak Ibu, sudah ada jawabannya, yaitu D. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pelaksanaan tindakan, kemudian observasi, dan dilanjutkan dengan refleksi. Soal nomor 84. Rumusan masalah dalam PTK berikut yang mana paling tepat disebut sebagai rumusan masalah PTK? A. Apakah pengaruh permainan peran dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Boyolali? B. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pernyataan melalui metode tanya jawab dan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 12 IPA 2? C. Mengapa siswa SMA Negeri Boyolali selalu menjadi juara dalam berbagai perlombaan nasional? D. Bagaimana cara menggunakan alat peraga yang berasal dari lingkungan sekitar sekolah? Nah, untuk jawabannya adalah B ya, Bapak Ibu ya. Yang ditanyakan di sini adalah rumusan masalah, yaitu bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan melalui metode tanya jawab dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 IPA 2. Soal nomor 85. Dalam penelitian tindakan kelas, masalah yang diteliti berasal dari A. Kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang diajar, B. Kerisauan pendidik akan mutu pendidikan, C. Keinginan untuk membantu guru, dan D. Kepedulian peneliti akan kinerja guru.
Ini sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya, sangat mudah sekali. Itu jawabannya adalah A, yaitu kerisauan guru akan kinerjanya di kelas yang akan diajar. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip penelitian atau PTK menurut Suharsini Arikunto. Kecuali ya Bapak Ibu ya, di sini tekan kecuali. A. Kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja. B. Kegiatan yang direkayasa. C. Perencanaan. D. Upaya empiris dan sistematis. Nah, untuk jawabannya adalah kegiatan yang direkayasa. Nah, untuk soal 87. Pola perencanaan, pelaksanaan observasi, pelaksanaan kemudian observasi dan refleksi secara bertahap terus-menerus merupakan kriteria PTK dalam hal A. Pengumpulan data, B. Menganalisis masalah, C. Mencapai tujuan, D. Menentukan ruang lingkup. Nah, untuk jawabannya adalah B. Menganalisis masalah. Nomor 88. Peran guru dalam PTK adalah sebagai A. Guru, B. Peneliti, C. Guru dan peneliti, dan D. Objek penelitian. Ini sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Nomor 88. Sudah pasti jawabannya adalah C, yaitu guru dan peneliti. Kemudian dilanjutkan nomor 89. Bapak Ibu, berikut ini kegiatan PTK pada tahap pertengahan tindakan, kecuali. Saya ingin kecuali ya Bapak Ibu ya. A. Melaksanakan tindakan. B. Observasi dan interpretasi. C. Diskusi balikan. Dan D. Analisis data. Yang ditanyakan kecuali berarti jawabannya adalah D, yaitu analisis data. Nomor 90. Tujuan daripada PTK adalah A. Perbaikan kegiatan belajar mengajar, B. Menyusun teori baru, C. Memperbaiki teori, dan D. Menyusun generalisasi. Nah, ini sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya untuk soal ini, yaitu jawabannya sudah pasti A, yaitu memperbaiki kegiatan belajar mengajar. 91. Merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK merupakan A. Analisis, B. Refleksi, C. Observasi, dan D. Diskusi. Untuk jawabannya adalah B, yaitu refleksi. Nah, karena di sini adalah tindakan perbaikan ya Bapak Ibu. Lanjut nomor 92. Latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK, khususnya pada bagian A. Kesimpulan, B. Prosedur penelitian, C. Pendahuluan, dan D. Metodologi penelitian. Nanti jawabannya adalah C, yaitu pendahuluan, karena latar belakang, tujuan, dan manfaat penelitian adalah bagian dari pendahuluan. 93. Persiapan awal dalam PTK adalah A. Menyiapkan cara wawancara, B. Membuat analisis kelayakan hipotesis, C. Membuat rencana atau perbaikan pembelajaran dan skenario-nya, dan C. Menyiapkan fasilitas dan sarana. Ini sudah sangat jelas ya Bapak Ibu, jawabannya adalah C ya Bapak Ibu ya, untuk membuat rencana perbaikan pembelajaran dan juga skenario-nya. 94. Proposal penelitian dalam PTK adalah A. Usulan untuk mendapatkan dana penelitian, B. Uraian tentang komponen-komponen yang harus dilakukan guru, C. Uraian proyek penelitian pendidikan, D. Perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK. Jawabannya di sini Bapak Ibu adalah D, yaitu perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK, karena ini yang ditanyakan adalah proposal penelitian Bapak Ibu. Nomor 95, berikut ini langkah-langkah dalam tahap perencanaan tindakan dalam PTK, kecuali ya Bapak Ibu ya ditanyakan ya. A. Formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. B. Analisis kelayakan kelayakan hipotesis tindakan. C. Persiapan tindakan, dan D. Observasi dan
Imperetasi. Nah, untuk jawabannya di sini adalah itu D, observasi dan imperetasi. Karena di sini adalah pada tahap perencanaan ya Bapak Ibu ya. Soal 96. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuannya dilakukan refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah A. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik dalam pembelajaran. B. Untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. C. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. D. Untuk mencapai kepuasan diri pendidik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan peserta didik. Nah, untuk jawabannya Bapak Ibu, ini adalah B, yaitu untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. Itu adalah fungsi daripada refleksi ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 97. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan daripada refleksi pembelajaran bagi pendidik adalah antara lain A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. B. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan. C. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran. D. Untuk mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Nanti jawabannya adalah A, yaitu untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. Nomor 98. Kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan inilah guru akan dapat mengetahui hasil tindakannya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah A. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. B. Adanya kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Nah, untuk jawabannya sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Yaitu D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Nomor 99. Refleksi terhadap pembelajaran mutlak harus dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan kinerjanya sendiri dengan memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah A. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. B. Adanya kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian oleh peserta didik harus dilakukan dengan sangat kritis. D. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Nah, untuk jawabannya adalah C, yaitu penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. Oke, Bapak Ibu, nomor 100 untuk nomor terakhir. Untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik baik selama maupun setelah peserta didik mengikuti pembelajaran tertentu dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerja sama atau wawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjelaskan memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan di antaranya adalah A. Mengapa peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? B. Bagaimanakah proses pembelajaran yang dilakukan agar efektif? C. Apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai? C. Mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? Untuk jawabannya adalah
D, yaitu mengapa peserta didik yang kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk persiapan dalam pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Semoga Bapak Ibu yang mengikuti seleksi pretest untuk PPG dalam jabatan lulus dengan nilai memuaskan dan dapat mengikuti perkuliahan PPG sampai dengan mendapatkan sertifikat pendidik. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like tombol video ini dan juga komen jika ada saran dan kritikan yang membangun. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe Bapak Ibu untuk membantu channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.